Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD ITA Salam, Bapak Ahmad Bukhari, segenap Dewan Guru, siswa-siswi SD ITA Salam yang Pak Dede banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat besar. Nah, apa nikmat besar itu? Nikmat besar itu adalah dijadikannya kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki syafaatul uzma, syafaat yang agung yang kelak akan diberikan kepada umatnya, ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengapa Pak Dede mengatakan nikmat terbesar adalah nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, yang artinya kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, ya. Bahkan Nabi Musa pun, ya, sekelas nabi itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah dijadikannya umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siswa-siswi SD yang dibanggakan, alhamdulillah pada hari ini, ya, Jumat yang berkah, kita kembali melaksanakan zikir al-madsurat yang alhamdulillah sudah kita baca sama-sama tadi, ya. Alhamdulillah. Di awal Pak Dede akan membacakan Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Ada yang tahu bunyinya? Tidak bisa jawab, ya. Ada beberapa yang bisa jawab. Ada yang tahu Al-Quran surat Al-Isra ayat 82? Ada yang tahu? Ya. Pak Dede aja yang baca, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Nah, itu bunyi Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim
terhadap Al-Quran hanya akan menambah kerugian, ya. Ya. Kita garis bawahi, ya. Al-Quran adalah sebagai obat. Al-Quran adalah sebagai penawar segala penyakit, ya. Al-Quran bisa menyembuhkan segala penyakit. Untuk siapa sih ini? Bagi siapa Al-Quran akan menjadi obat? Al-Quran akan menjadi penyembuh. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Al-Quran akan menjadi obat bagi orang-orang yang mentadaburi Al-Quran. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang akan disembuhkan oleh Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asumsi orang-orang banyak, ya, mengira bahwa Al-Quran akan menjadi obat untuk penyakit yang berkaitan dengan santet atau jin saja, ya. Tidak demikian. Al-Quran akan menjadi obat, akan menjadi penyembuh bagi segala penyakit, ya. Pak Dede akan mengisahkan, ya, akan bercerita. Ini kisah nyata pada zaman Rasulullah SAW. Kisah ini Pak Dede ambil dari hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang diriwayatkan? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada salah satu sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Abu Sa'id Al-Khudri beserta sahabat-sahabat yang lain melakukan perjalanan, ya, melakukan safar, ya, di bahasa Arabnya safar, melakukan perjalanan di satu tempat, akan pergi ke Madinah, ya, akan pergi ke Madinah. Tapi di pertengahan perjalanan, Abu Sa'id Al-Khudri dan beserta sahabat-sahabat yang lain ini kehabisan makanan, ya, kehabisan bekal. Mapih to'am, mapih fulus kalau di bahasa Arabnya, ya, tidak ada makanan, tidak ada uang sedikit pun. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dan beserta sahabat-sahabat yang lain mampir, ya, di satu desa, di satu kampung yang mana di desa tersebut orang-orangnya masih kafir, ya, masih kafir, belum memeluk agama Islam. Abu Sa'id Al-Khudri dan beserta sahabat-sahabat yang lain mampir di desa itu dan bertanya kepada salah satu orang yang penduduk situ, ya. Wahai penduduk desa ini, adakah di antara kalian yang terbiasa memuliakan tamu, ya, dengan menjamu tamunya, memberikan makanan, memberikan minuman. Tapi apa yang terjadi? Penduduk desa itu tidak memperdulikan, ya, Abu Sa'id Al-Khudri dan beserta sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak mengasih hadiah makanan, tidak memberikan minuman, apalagi, ya, kalau penduduk desa ini tahu bahwa Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat-sahabat yang lain ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, qadarullah, pada saat itu pun pembesar desa itu, ya, sebutlah raja di desa itu terkena sengatan patukan ular yang sangat mematikan, ya, terkena patukan ular yang sangat luar biasa, ya. Patukan ular tersebut menyebabkan raja tersebut pucat, ya, pucat mukanya, matanya terbelalak, kemudian mulutnya mengeluarkan busa, ya. Para tabib, para dokter-dokter tidak bisa mampu mengobati raja tersebut yang terkena sengatan ular tadi, ya. Dan ingat, ya, penduduk
desa tadi ingat bahwa ada yang mampir ya. Tadi sahabat tadi Abu Sa'id Al-Khudri beserta sahabat-sahabat yang lain, ingat mungkin orang-orang yang mampir tadi bisa mengobati penyakit tersebut ya. Ada salah satu penduduk di situ bertanya kepada sahabat Al-Khudri beserta sahabat-sahabat yang lain, adakah di antara kalian yang mampu menyembuhkan penyakit ya raja kami yang terkena sengatan ular yang sangat mematikan ya. Sahabat Al-Khudri menjawab, ya ada ya, kami bisa. Tapi ada satu syarat ya, kata sahabat Al-Khudri itu. Apa syaratnya? Kalau raja kalian sembuh, kalau raja kalian sembuh dari patukan ular tersebut, maka kami meminta sedikit makanan dan hidangan ya, hidangan dan sedikit makanan tadi. Apa jawaban dari orang desa tersebut? Ya, itu masalah kecil ya. Kemudian singkat cerita, Abu Sa'id Al-Khudri dan teman dan sahabat-sahabat yang lain dibawa kepada raja yang terkena sengatan ular tersebut ya, ular tadi. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini membacakan surat Al-Fatihah ya, membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Sebanyak berapa kali? 7 kali ya. Langsung Abu Sa'id Al-Khudri membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ya meniupkan kepada bagian tubuh raja yang terkena sengatan ular tadi ya. Yang awalnya raja tadi ya mukanya pucat, matanya tadi terbelalak ya, mulutnya mengeluarkan busa. Seketika setelah dibacakan Al-Quran oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini, seketika menjadi sembuh raja tersebut ya, Masya Allah, dengan keajaiban Al-Quran, dengan izin Allah, akhirnya raja tersebut bisa sembuh. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini tadi ya diberikan makanan, diberikan bekal, dan diberikan beberapa kambing ya, diberikan beberapa kambing untuk bekal meneruskan perjalanan. Masya Allah ya, dengan bacaan Al-Quran tersebut tadi sengatan ular bisa sembuh ya. Segitu baru dibacakan surat Al-Fatihah saja. Coba dibacakan dengan surat-surat yang lain. Misalnya dibacakan surat Al-Mulk ya, Al-Qalam, Al-Ma'arij, Nuh ya, dengan surat-surat yang lain. Misalnya kalian baca juz 30 semuanya. Itu Masya Allah ya. Mungkin semakin banyak yang Al-Quran yang kita bacakan, itu akan menjadi obat dengan izin Allah ya. Yang penting kita yakin dengan kekuasaan, dengan keajaiban Al-Quran ya, dengan izin Allah. Nah, singkat cerita, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini beserta sahabat-sahabat yang lain sampai ke kota Madinah. Ke kota mana? Madinah.
ke kota Madinah ya. Nah, terus menanyakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kami mendapatkan makanan ya. Abu Sa'id Al-Khudri ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami mendapatkan makanan, bolehkah kita memakan makanan ini? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dengan cara apa kalian mendapatkan makanan ini ya? Setelah itu diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini kepada Nabi Muhammad SAW ya, dengan cerita tadi bahwa ada raja yang tersengat ular dan Abu Sa'id Al-Khudri ini membacakan surat Al-Fatihah seketika bisa sembuh. Nah, kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri ini, dari mana kamu tahu bahwa surat Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan penyakit tadi, penyakit patukan ular tadi ya. Lalu kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini menjawab, bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara ya. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar ya, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang dolim terhadap Al-Quran hanya akan menambah kerugian ya. Nauzubillah min dzalik ya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan disembuhkan dengan Al-Quran yang kita baca ya, Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita hafalkan, Al-Quran yang selalu kita hafalkan ya, dengan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi ya, motivasi agar kita lebih semangat lagi dalam mempelajari, membaca dan menghafal Al-Quran. Luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan cerita tadi ya, kisah sahabat Rasulullah SAW yang pada diceritakan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian agar tadi menjadi motivasi. Mungkin cukup itu yang bisa Pak Dede sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.